Upacara awal tahun 2026 untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Belu dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves. Acara yang berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026, dibuka dengan penekanan pada sinergi dan komitmen untuk memajukan daerah. Diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai SKPD dan unit kerja di Kabupaten Belu. Upacara awal tahun yang dihadiri ratusan aparatur sipil negara mulai berlangsung pada pagi hari dengan suasana yang serius dan semangat. Wakil Bupati Kabupaten Belu Vicente Hornay Gonçalves selaku Inspektur Upacara menyampaikan pesan tentang pentingnya kerjasama antara unit kerja serta peningkatan kinerja untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kabupaten Belu menyampaikan harapannya bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan, mengutamakan integritas, dan berkontribusi aktif dalam realisasi visi dan misi Kabupaten Belu. Ia juga menyampaikan doa dan harapan untuk kemakmuran, keamanan, dan kesatuan masyarakat Kabupaten Belu. Mari kita bekerja untuk rakyat Belu, dimanapun, di posisi apapun kita ditempatkan, mari kita terus melayani dengan hati, melayani dengan tulus kepada masyarakat. Kita negara bayar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk membangun daerah ini. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa saya dikasih di tempat yang kering, saya dibuang, tidak perlu merasa begitu. Kita sebagai ASN, tugas kita adalah melayani masyarakat dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, dimanapun kita ditempatkan. Tugas kita satu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dinamika birokrasi, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves mengingatkan para pejabat yang baru dilantik pada Desember 2025 lalu agar tetap profesional dan tidak membawa isu politik ke dalam pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa tugas utama aparatur sipil negara adalah melayani masyarakat dimanapun ditempatkan. Untuk para ASN, ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kami adalah pelayan publik. Jadi kami hadir untuk melayani masyarakat. Jadi dimanapun posisi kami, dimanapun kami ditempatkan, kami harus memposisikan diri sebagai pelayan untuk kemajuan rakyat Belu dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Terima kasih banyak. Pada akhir upacara, Vicente juga menyampaikan ucapan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Belu. Ia juga menyempurnakan harapannya bagi seluruh aparatur sipil negara agar sinergi yang dibangun dapat terjaga dan seluruh layanan publik dapat merata dan berkualitas, tidak hanya di awal tahun tetapi juga sepanjang tahun 2026. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Minggu pertama tahun 2026, sejumlah harga komoditi di Pasar Baru Atambua terpantau stabil. Namun, komoditi telur dan beras mengalami sedikit kenaikan hingga Rp5.000. Memasuki awal tahun 2026, kabar baik datang dari dapur rumah tangga di Atambua. Harga sejumlah bahan pangan nasional terpantau stabil, bahkan beberapa komoditas mulai turun setelah lonjakan konsumsi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Pasokan yang terjaga dan distribusi yang lancar menjadi kunci meredanya tekanan harga. Pada pantauan Senin di toko Raja Wali di Atambua, untuk komoditi telur ayam malah naik harga jual. Harga sebelumnya Rp60.000 kini dijual pedagang Rp63.000 per rak. Bahkan telur dengan kualitas baik sudah tembus Rp65.000 per rak. Telur puyuh, cuma stok telur puyuh kosong. Itu kan dari Jepang. 65. 65. Ya. Itu telur yang ukurannya Dari yang sedang ya. dari Surabaya. Kalau lokal 63. Kalau lokal 63. Kalau dari pasokan yang ada, jumlah pembeli seperti apa? Meningkat. Meningkat ya.
apalagi di Desember. Desember ini meningkat sekali. Kalau sampai sekarang kan sudah tanggal 5 Ya, Januari, masih meningkat juga ya? masih meningkat Ya. dari Kupang. Kalau harga beras sendiri paman sekarang seperti apa? Ada naik sedikit. Naik sedikit ya? Iya, dari distributor. Yang sekarang Ada yang harga 15, jual 15,5. Ya begitu. 14. Itu beras apa? 14,5 jual 14,5. Ya. beras premium atau? Kalau yang 15,5 itu beras premium. Kalau yang harga 14,5 itu medium. Untuk komoditas beras, harga tetap solid di sebuah segmen. Beras kualitas bawah 1 berada di kisaran Rp400.000 per kilogram dan beras bawah 2 Rp14.500 per kilogram. Sementara itu beras premium juga tak beranjak bergerak dengan super di Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kenaikan upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini dinilai belum mampu mengimbangi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Pekerja keluhkan daya beli yang kian tergerus, sementara biaya hidup terus meningkat di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Penetapan ini dilakukan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Akademisi bidang ekonomi Dr. Roran Fanggidae menilai penetapan UMP dan UMK didukung oleh tingkat inflasi serta PDRP setiap provinsi atau kota untuk menjadi hak tenaga kerja. Terkait dengan penetapan UMP dan UMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini kita melihat bahwa adanya peningkatan UMP yang awalnya itu 2,3 juta sekarang meningkat menjadi 2,4, di mana kenaikan ini sebesar 126.000 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap hak dari tenaga kerja. Roland juga menilai kecukupan upah minimum bagi pekerja tergantung pada kebutuhan hidup dan jumlah pengeluaran yang berbeda tiap individu. Kalau kita bicara terkait dengan kecukupan bagi tenaga kerja, ini menjadi satu hal yang relatif. Karena secara ekonomi kita bisa melihat bahwa penetapan UMP dan UMK ini dia didukung oleh tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di angka 1,4 ini lebih baik dibandingkan nasional di 1,7. Nah, ini menunjukkan kondisi ekonomi yang baik. Tetapi juga kalau kita bicara cukup tidaknya ini kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama tenaga kerja yang berkeluarga dan yang tidak berkeluarga. Sementara itu, besaran kenaikan dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hidup layak para pekerja. Menurut pendapatan saya, UMR di Kupang masih sangat rendah, tapi biaya hidup mahal. Semoga ada kebijakan yang mempermudah dan seimbang. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timur TV. Festival Budaya Tai Selu Desa Duarato lolos 5 besar terbaik nasional. Informasinya usai jeda.